Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia Rahma Insani dari kelas 1A 3 Manajemen. Hari ini saya akan mewawancarai seorang wirausahawan baru di dekat tempat tinggal saya. Jadi selamat menikmati video ini. Salam dan bahagia. Ini dia tunjuknya. Awal berdiri sama latar belakang buka usaha gitu. Jadi usaha yang apa nih? Les atau yang minuman? Yang minuman makanan. Yang minuman sama makanan itu bulan Agustus 2020 ini. Sebelum ada 3 bulan ya, 3 bulan lebih lama ini mau jalan. Jadi bulan mau jalan itu awal mulanya itu jadi kayak kita melihat pangsa pasar. Dalam arti kan Mbak kan buka les ya, terus nanti kalau misalkan ada peminat misalnya kayak nungguin anak atau putranya les bisa minum gitu loh, maksudnya cari minum nggak jauh, itu peluang utamanya. Terus kayak di sini juga belum ada yang buka kan ya, maksudnya untuk jus buah itu masih jarang dan harus keluar rumah, jadi kita coba kita buka itu di rumah. Terus yang ketiga tuh melihat anak-anak tuh kayaknya kok minum jus buah itu kayaknya seneng, tapi kok saya harus bikin sendiri, misalnya kadang keluar gitu kan, kenapa kok nggak saya buka aja, jadi kan sekalian jualan sekalian juga diminum sendiri gitu. Terus ini berarti termasuk jus UMKM yang di bidang makanan sih? Iya, makanan sama minuman. Iya, kebetulan juga kita udah sebulan ini sih merambah ke makanan, jadi kita kemarin sempat gabung juga ke mitra kayak GoFood gitu ya. Itu kita ada menu yang kemarin juga udah kita praktekin tuh, ada beberapa menu seperti telur lada hitam sama sosis lada hitam sama sapi lada hitam. Gitu. Juga ini sih maksudnya untuk apa ya, mengenalkan juga menunya tuh simpel tapi banyak yang suka gitu loh. Jadi kayak telur kan semua suka, sosis maksudnya kita menu inovasi biar nggak bosan, dikasih lada hitam, jadi ya harus suka pakai nasi. Kemarin yang telur lada hitam kalau nggak salah sempat nyoba saya di rumah. Iya. Ini selama 3 bulan berdiri ada hambatannya. Kalau hambatan itu bentar ya nih, kalau hambatan itu pasti ada ya Mbak, namanya usaha. Apalagi kan saya baru pertama nih, baru mulai, karena memang sebelumnya suami kan backgroundnya kan kerja di perusahaan gitu ya, karyawan swasta. Saya juga backgroundnya itu sebagai guru PAUD, dan karena pandemi gitu ya, kita jadi kayak wira swasta tuh kayaknya istilahnya kayak kita coba hal baru gitu ya. Tantangannya pertama sih kayak lingkungan, jadi lingkungan sih mendukung sekali, tempat juga udah ada ya, kita nggak perlu sewa. Cuma yang menjadi tantangannya tuh nggak setiap hari ada pembeli, jadi kan karena masih baru ya, jadi ya memang persiapannya tuh memang harus dipikirkan. Seperti kayak buah-buah kan juga kadang kalau kita pulaan misalnya yang bisa untuk 3 hari 4 hari, misalnya beli alpukat juga jangan yang terlalu matang, maksudnya cukup untuk sehari, karena kan kalau nggak ada yang beli otomatis kan eman-eman Mbak bahasa Jawanya, jadi kan kalau nggak diminum sendiri ya kebuang gitu loh. Solusinya ya mungkin kalau setiap hari Jumat itu kita misalnya kita adain kayak Jumat berkah, jadi kan bisa untuk bermanfaat buat yang lain, meskipun kalau untuk pemasukannya kan masih belum, tapi insya Allah dialihkan ke yang lain gitu Mbak. Jadi ya itu tantangannya, mungkin karena masih baru, pembeli juga masih belum tahu, atau mungkin apa ya bahasanya belum tahu, Karena masih baru banget. Iya itu sih, tapi ya alhamdulillah sih Mbak, 1-2 gitu. Jumat berkahnya juga insya Allah berkah ininya. Iya insya Allah Mbak. Terus nama tokonya ini Khazanah. Iya, Khazanah. Iya. Itu inspirasi. Oh iya, itu penamaannya itu sebenarnya ini sih Mbak. Kenapa Khazanah? Karena kan memang
selain memang nama anak kami Kazan ya, Kazan Sidiki Prasetya, tapi kalau Kazanah itu sendiri itu kalau dari segi bahasa Arab itu dia ilmu pengetahuan. Kazanah, jadi Kazanah itu inti dari ilmu, jadi ilmu pengetahuan. Selain kita buka tempat les untuk berbagi ilmu, juga minuman juga kan, jus buah mengandung ilmu, jadi kayak alpukat tuh mengandung banyak apa, kemudian jambu mengandung banyak apa, jadi intinya tuh ya kazanah ilmu sama kazanah drink, jadi minuman yang berilmu dan arti buah-buahan mengandung banyak ilmu dan manfaat gitu ya, gitu bisa pas banget namanya juga kazan dari kazan, iya gitu. Terus untuk mengelola ini makanan minumannya ini ada yang bantu gitu, kalau yang bantu kebetulan karena baru pertama ya Mbak ya, jadi masih di handle sendiri. Tapi kalau memang banyak tuh kadang ibu bantuin, kemudian ya itu aja sih, kadang sama ibu, kadang sama suami, karena memang masih baru. Jarang banget yang misalnya bareng duduk beli, misalnya berombongan, tahu kan bahasa Jawa itu berombongan gitu jarang. Kadang satu nanti berapa jam ada lagi gitu. Jadi masih bisa dihandle sementara ini. Tapi kalau rencana ke depan kalau memang masih banyak peminat dan peluangnya ya otomatis pelan-pelan nambah. Mohon doanya, amin. kan kita nggak tahu sama masih tahu nanti ramai merambat lewat Gojek tuh juga bisa bikin ramai biasanya. Murah-murah aja wis, yang penting ini. Iya. Berarti kalau misalnya nanti sudah besar gitu terus ada pegawai gitu ya. Iya, intinya sih itu ada kriteria khusus nggak buat nyari pegawainya kayak gini? Kriteria sih sebenarnya apa ya namanya, kita memberikan peluang pekerjaan ke orang lain kan berarti kita harus mempunyai ya kriteria itu perlu. Cuma kriteria itu tidak yang maksudnya harus maaf ya sekolah yang tinggi atau apa, yang penting dia bisa bekerja keras, kemudian bisa bekerja sama, terus paham itu dalam arti ketika membuat itu apa ya istilahnya tuh gimana cara dia untuk menyiapkan tuh benar-benar aman atau sehat, jadi benar tahu gitu loh Mbak. Itu maksudnya kan kita menjual ke orang, jadi kita harus pastikan bahwa bersih, terus kemudian higienis, kemudian sampai ke konsumen itu pas dalam arti pas rasa, kemasan, sama harganya. Jadi jangan sampai nanti ketika saya misalnya nih harga mojito 5.000, nanti kalau karyawan saya nggak tahu tentang apa namanya pengetahuan atau ilmunya, kalau nggak saya ajarin nanti jualnya salah, terus kan beda, jadi nggak sesuai kan pas harga, kemasan dan lain-lain. Yang penting paham, kita kerja keras. Jadi kalau masalah pendidikan insya Allah mengikuti gitu aja. Terus saya tuh tertarik bahas es mojito itu ya. Apa ya es mojito itu? Es mojito iya itu memang apa namanya, mojito itu sebenarnya itu dari bahasa Jepang Mbak. Jadi mojito itu kalau nek kita di Indonesia itu mojito itu lebih ke ini minuman koktail kalau kita loh ya, karena dia lebih ke asam manis gitu ya, terus ada daun minyak. Tapi kalau di kenapa kita namanya mojito itu kepanjangannya dari lemon, biji-bijian tuh kayak selasih itu, kemudian isian buah, tonya tuh topping berbagai buah gitu loh Mbak, ada di situ. Kita jadiin nama mojito. Yaitu minuman berkarbonasi, ada asamnya, ada sodanya, juga apa ya manis, tapi jadi satu di situ. Dan itu kebetulan banget itu memang beberapa bulan lalu itu memang baru viral ya, tapi masih belum ada di daerah Jogja, masih di luar-luar. Dan itu kenapa kemarin kita tuh promo 5.000 ya, karena sebenarnya kalau ingin tahu harganya itu bukan sekitar itu ya, tapi karena sekali lagi kita buka baru pertama, kemudian cari pangsa pasar, terus harga sama rasa juga kita bikin yang kemasannya harganya 5.000, kemasannya segini gitu loh Mbak. Jadi kitanya nggak rugi sekali, tapi juga konsumen bisa menikmati seharga 5.000 gitu loh, paham kan Mbak? Jadi seneng gitu ya, kita tuh awal mulanya dari situ. Kenapa kok kita nggak coba buka, toh juga bahannya mudah disimpan, kan bisa dimasukin kulkas Mbak, segala buahnya juga, perisannya juga banyak. Kita pakai sirup juga, sirupnya insya Allah yang
apa ya istilahnya tuh yang nggak bikin anak-anak batuk atau insya Allah halal gitulah intinya. Saya juga baru tahu banyak ini tentang mojito ya Iya, ternyata. terus manfaatnya juga banyak mbak, itu kalau kita tahu kan kayak daun minyak itu juga untuk bagus tenggorokan, panas dalam, juga insya Allah apa ya minumannya ya sehat lah, ada perasan air lemonnya segala macam gitu. Berarti untuk produk utama yang dipasarkan memang es mojito sih. Kalau yang utamanya itu ya memang mojito, kemudian jus buahnya itu sama yang pelengkapnya Thai tea. Oh Ya, dan itu semua kita buat sendiri mbak, bahan bakunya mulai dari apa ya daun minyak kita tanam sendiri. Kalau nanti mau foto boleh, di atas ada bijinya, maksudnya kita tanam sendiri. Daun minyak ada 2 macam juga, terus bobanya itu kita juga buat sendiri. Jadi memang bahan bakunya itu lada hitamnya untuk saus makanan tadi juga buat sendiri. Pokoknya apa-apa insya Allah bahan bakunya buat sendiri. benar-benar real home production gitu ya. Jadi kalau pas ada yang beli tuh, makanya saya tawarin pakai daun mint, baru saya petikin. Jadi benar-benar seger mbak. gitu. Iya sih, kemarin pas saya minum baru sadar juga di dalamnya. Oh, pantesan fresh rasanya kalau diminum seger gitu. Terus kalau misal ini, kalau dihitung per bulannya ya selama 3 bulan ini, per bulannya itu ada berapa produk yang biasa dijual? Oh, maksudnya laku di Iya. pasaran gitu ya. Kalau yang 3 bulan ini setelah diamati itu ya mbak ya, kalau untuk mojitonya itu banyak. Kalau saya hitung-hitung ya 3 bulan ini bisa habis 1 pack 3 bulan ya, bukan sebulan, dalam 3 bulan itu 50 lembar itu habis standing pot. Oh, Dalam 3 bulan ya, karena kan masih naik turun nih kita. Dalam 3 bulan itu 1 standing pot itu isi 50 plastik itu loh mbak, yang dengan kemarin dulu. berarti habis 3 standing ini. Kalau jus buahnya itu yang paling banyak ini tuh jus alpukatnya. Mbaknya saya mesti kasih topping kayak pakai Milo, pakai misis, pakai susu banyak, terus jadi esnya, terus rasanya juga alpukatnya tuh bener-bener kental gitu loh, nggak yang ler atau apa. Jadi Harus saya coba nanti. banyak yang beli. Kebetulan yang beli juga tetangga, alhamdulillahnya gitu. Maksudnya yang ini tetangga Mendukung ya ya, tetangga. alhamdulillah mbak. Oke, terus ini kalau omset per tahun berarti belum ya? Belum. Per bulan sih. Iya, bulan masih baru mbak. Tapi apa ya, awal mulanya tuh kita ini modalnya niat dulu mbak. Karena memang apa ya, itu tadi kita buka usaha, ada yang bilang maksudnya jangan takut gagal ya, memang karena memang awal mula apalagi mencari pangsa pasar itu sulit. Saya nggak ini ya, nggak meremehkan, juga memang sulit. Kita buka toko di luar dengan sewa kontrak ruang usaha yang berapa juta, itu pun juga masih menunggu pangsa pasar, apalagi saya yang di dalam rumah ya kan mbak. Jadi memang kalau nggak inovasi kemasan, harga sama rasa ya rusak. Tapi alhamdulillahnya kok di rumah pun, maksudnya ibaratnya kita di rumah duduk-duduk sambil masak, sambil ngomong anak-anak aja bisa. Ya makanya saya selalu bersyukur di situ mbak, nggak kepanasan, nggak kehujanan, nggak bayar kontrak. Alhamdulillah dikit-dikit untuk beli garam juga, dengan mbak beli sayur, anak-anak jalan jajan juga. Jadi bisa buat sendiri. Iya, itu tadi yang saya bilang. Berarti modal awal itu dari niat. Iya, niat berdua sama suamiku. Pertama awalnya tuh kan cuma les aja mbak, yang itu yang ngasih masukan kok, sama minuman. Sayangnya yang bisa kok yang yuk bismillah, dianya yang ini koknya bisa pakai niat gitu, bisa. Ya udah saya buka itu mbak. Responnya ya yang saya bilang tadi, 1, 2, sehari bisa 5. Yang kalau pas pernah mbak, saya itu sehari, maaf ya mbak, bukannya ini, sehari itu pernah dapat 150 berapa gitu dalam sehari. Dan itu pun saya sampai terharu tuh uangnya receh mbak, jadi 2.000-an, 5.000-an, 10.000-an. Saya tuh bukan dilihat dari uangnya ya mbak, tapi oh ternyata kerja keras tuh kayak gini ya. Ada di situ. Iya, maksudnya
kalau kita jadi pegawai kan kita sebulan uangnya rapi ya, 50-100 gitu ya, ambil di ATM. Nah ini tuh saya benar-benar ngerasain yang kerja keras banget gitu Mbak, dapat segitu saya ngomongin sama suami sampai ya Allah terharunya di situ, senang terharunya di situ. Kalau boleh tahu omset per bulannya kira-kira berapa? Sebulannya ya, sebulannya itu kurang lebih ya 120-an lah Mbak, tahunan. Iya, 120. Bukan juta Mbak, 120. Iya. Per bulan ya. Awal bulan pertama itu loh Mbak. Sekarang 16, sekarang tuh sudah iya. Ya kurang lebih bisa lah kalau sebulan tuh 200-an bisa. 200 itu. Awalnya 120 sampai 200. Kak, di angka itu sendiri keuntungannya ada berapa sih? Kalau keuntungan per hari atau per bulan? Per bulan ya? Kalau keuntungan per bulan ya naik turun Mbak, tapi kalau saya akumulasi semuanya itu gimana ya bicaranya, karena masih awal ya, jadi saya sih mikirnya gini, bisa untuk balik modal, jadi keuntungannya mungkin kira-kira ya 100-150 ya. Kemarin bulan ketiga ini malah sempat dapat sebulannya ya 250 gitu Mbak, nggak saya ambil sama sekali, nggak saya otakkan dia, maksudnya naik dari 120 ke 200 ke 250. Doanya ini Mbak pelan-pelan ya, terharunya ya receh-receh itu wes pokoknya wes. Kalau terkait dengan promosi nih, promosinya via online. Kalau promosi kita bikin brosur pertama, kemudian kita ya itu tadi lewat kegiatan Jumat Berkah ya, kita kasih stiker gitu Mbak. Terus kebetulan juga kemarin ada follow up juga dari stiker itu, ada yang WA ke saya pesan 50 ya, dari situ pesan 50 jus gitu ya. Atau kalau enggak misalkan ada kayak di TPA itu Mbak ada uang 200.000 kan, disuruh bikinin jus 50 ya nggak apa-apa saya bikinin, saya nggak iniin harganya, maksudnya kalau di total harga kan kurang ya 50, tapi udah nggak apa-apa, misalnya ambil istilahnya buat berbagi gitu ya, jadi saya bikin itu. Jadi ya dari brosur, dari stiker, terus dari tonggo ke tonggo, tau nggak Mbak, bahasa Jawa, dari tetangga di sana enak gitu, katanya sih pada bilang enak, jadi ini yang rumah depan ini bilang enak, nanti kalau ini ada homestay kan, nah pasti ada yang datang ke sini dulu, terus tetangga juga dari satu ke satu, kalau enggak via WA saya promosi. Kendala mempromosikannya sendiri Insya Allah nggak ada ya, buatan Insya Allah nggak ada. Alhamdulillah, pokoknya Bismillah pelan-pelan. Kalau boleh tahu modal mendirikan ini itu berapa yang dikeluarkan dulu? Modalnya awal mulanya itu kurang lebih sekitar sama gerobaknya ya. Iya, sama gerobaknya itu kurang lebih sejarahnya gini. Jadi gerobaknya itu sebenarnya tuh milik orang tua. Orang tua kan ada toko Mbak, jadi kayak toko kayak Indomaret gitu ya. Dan dulu sejarahnya gerobak itu kan bekas untuk usaha kayu. Nah karena tidak terpakai karena corona, jadi kan bukan perujukan tapi istirahat gitu ya, karena dia punya pegawai, mungkin keadaan ekonominya ya pasang surut, istirahat, lalu gerobaknya itu diberikan ke saya. Nah di situ kalau untuk bikinnya itu saya tanya ke orang tua tuh sekitar 4,5 juta, tapi karena itu untuk anak ya, jadi diberikan free, gerobaknya itu free. Tapi kalau untuk modal dari semuanya kayak pouch, kemudian cup, segala macamnya itu kurang lebih 1,5 juta. Langsung ada gerobak. Iya. Berarti ini kan lagi pandemi, terus ada pengaruhnya enggak? Pengaruh itu Mbak ya, sebenarnya ada kelemahan ada kelebihan. Kalau kelemahan yang pentingnya, pengaruhnya yang utama itu
dulu kan ini sempat dibuka tuh Raja Wali 2. Oh iya. Ya dulu sempat dibuka lagi kan, sudah buka itu banyak mbak, jadi orang lewat tuh pasti sehari mojito 2, jadi anak kos segala macam orang lewat itu banyak yang beli. Sehari yang saya bilang bisa 150 itu yang uang receh itu. Tapi semenjak jalan ditutup kan, ditutup kan itu, ya itu pembelinya jadi mungkin anak yang mau lewat itu jadi takut karena kan situ ditutup, jadi takut masuk ke sini gitu loh mbak. Jadi ya itu agak berkurang. Kemudian kelebihannya di masa pandemi ini karena anak-anak banyak di rumah ya, jadi itu tadi yang seharusnya jajan di sekolah jadi pada beli di rumah gitu ya. Jadi ya itu kita ngeladeni ya anak-anak tadi yang misalnya kayak mereka baru sepedaan atau olahraga atau apa gitu kok mampir beli minuman gitu mbak. Ya itu senengannya begitu kelebihan. Jadi ada sekolah online iya harus jadi yang terakhir, jadi monggo nggak apa-apa. Ini kan mulai usahanya pas awal pandemi jadi. Misalnya nanti pandeminya ini udah berakhir, gitu. Apa usahanya mau dilanjutkan? Ya, banyak yang tanya kayak gitu mbak. Jadi gini, kalau untuk usaha itu ya apa ya? Jadi intinya ya mbak Kate, intinya nanti ketika pandemi itu mungkin berakhir ya, tapi nggak tahu kapannya ya, kita berdoa aja. Jadi tetap insya Allah ya mbak ya tetap akan dibuka. Karena apa? Banyak pertimbangan. Yang pertama iman dalam arti yang saya bilang kita di rumah gitu ya, meskipun nanti saya sudah masuk gitu ya mbak ya, itu tadi kita berharap misalnya kita sambil cari penjaga dalam arti yang bisa menggantikan saya ketika saya masuk gitu ya, dan saya kasih tahu bagaimana cara melayaninya itu seperti apa biar sama dengan apa yang saya sajikan itu dari segi takarannya dan lain sebagainya, yang kemasan, harga, pokoknya semua sudah diajarkan di awal. Jadi kesulitannya untuk takut nggak kembali lagi itu kayaknya mungkin kecil gitu ya mbak ya. Terus yang kedua itu selain eman juga biar kayak ngeramek gitu dalam arti ngeramek kan di sini memang peluangnya masih banyak banget, belum banyak yang jual, dan yang saya bilang tadi tetangga kok kebajak sudah senang, sudah sekecoh dengan harga dan rasa. Jadi saya nggak ini mbak, ini seminggu bisa tiap hari beli mbak ini. Yang belakang rumah tadi kadang 2, kadang 3, kadang 1, karena memang sudah cocok dan ada tawaran juga enak. Jadi kadang WA atau apa, saya kok kayaknya eman kasihan gitu saya usahakan. Terus yang ketiga juga menjaga pandangan dan kayak menjaga istilahnya pembicaraan, dalam arti kan kok pas pandemi buka, kalau enggak tutup, itu maksudnya apa gitu. Padahal sama sekali tidak untuk apa-apa, dalam arti memang kok dilalah rezeki kita itu buka itu kok sama Gusti Allah tuh dikasihnya pas pandemi gitu ya, bukan berarti kok dilalah yuk udah nggak pandemi tutup, itu enggak. Jadi pengennya tetap insya Allah nanti sampai anak-anak besar atau gimana ya bismillah tetap jualan aja. Lagian juga kita juga nggak usah malu ya, apalagi kita masih muda mbaknya, maksudnya pokoknya intinya apa yang bisa dikerjakan itu selagi itu halal cobalah, karena jangan takut gagal, ya rajin berusaha insya Allah lah. Jadi itu mbak, saya bukan apa-apa, orang lewat itu pasti penasaran mbak, karena mojito kan yang saya bilang tadi kan baru dengar juga saya. Terus harganya 5.000 nanti pada mampir semua. Terus kemasannya juga saya bikin pakai standing quotes kan ya, biar selain lucu juga imut anak-anak ini ya. Itu saja. Terima kasih. Nanti kalau ada yang kurang monggo saya terbuka ditanyakan lagi lewat WA atau bagaimana. Insya Allah cukup ya. Daun ini monggo silahkan. Yuk, ayo mbak, nanti kacanya diantarin.